Mereka sering mendapatkan penumpang gaib yang minta diantarkan pulang, atau mereka ini tiba-tiba meminta supir tersebut untuk mencari potongan tubuhnya yang tertinggal di bawah bangunan itu. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Oh ya, aku Olivia dan selamat datang di YouTube channel aku. Buat kalian yang suka dengerin cerita horor, mistis atau kasus kriminal, kalian wajib banget buat subscribe YouTube channel ini. Karena aku akan upload video terbaru 2 kali dalam seminggu. Di video kali ini aku akan menceritakan cerita horor yang dikirimkan ke email aku. Nah, cerita kali ini dikirimkan oleh seseorang yang bernama Intan, dimana pengalaman menyeramkan yang ia alami ini terjadi ketika pesawat yang ingin ia tumpangi atau naiki mengalami penundaan keberangkatan karena kesalahan teknis dari pesawatnya, sehingga mengharuskan ia beserta penumpang yang lain untuk menginap di sebuah hotel yang cukup terkenal dengan keangkerannya. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Pengalaman menyeramkan ini dialami Intan pada akhir liburan perkuliahannya. Saat itu ia harus segera balik ke kota tempat ia berkuliah, dan ia pun telah memesan tiket pesawat untuk jadwal keberangkatan pada hari Minggu jam 3 sore. Nah, pada hari Minggu itu sekitar pukul 10 pagi, Intan pun diantar ke bandara oleh kedua orang tuanya. Kenapa berangkatnya jam 10 pagi? Karena jarak dari rumah Intan ini ke bandara sekitar 120 km. Jadi ia pun harus berangkat lebih cepat. Nah, hari itu kebetulan cuaca ini terlihat sangat mendung. Nah, Intan yang sedikit cemas, ia pun berdoa semoga hari itu keberangkatannya tidak mengalami kendala. Apalagi saat itu baru saja terjadi kecelakaan pesawat yang menewaskan banyak orang. Nah, sesampainya Kak Intan ini di bandara, ia pun langsung check-in dan masuk ke ruang tunggu. Sementara orang tua Intan ini pun langsung balik karena perjalanan yang cukup jauh. Ditakutkan nanti apabila menunggu Kak Intan ini berangkat, mereka akan sampai di rumah pada malam hari. Tak berapa lama, ternyata hujan mulai turun disertai angin kencang. Nah, Intan pun kembali merasa agak takut dan ia mencoba untuk mengalihkan fokusnya dengan bermain game. Tak terasa saat itu ternyata jam sudah menunjukkan lebih dari jam 3 siang. Namun, saat itu masih belum ada pemberitahuan tentang keberangkatan pesawat yang akan dinaiki Intan. Saat itu, Intan masih berpikiran positif karena mungkin saja pesawatnya akan berangkat setelah hujan reda. Tapi nih, setelah ditunggu sampai jam 5 sore, hujan ini tidak kunjung berhenti. Nah, saat itu Intan dan juga para penumpang lain pun mulai merasa gelisah karena suasana di sana sudah ricuh. Jadi Intan ini pun inisiatif untuk bertanya kepada seorang petugas. Dan kata petugasnya nih, pesawat yang akan dinaiki oleh Intan mengalami kendala teknis pada saat landing di tengah hujan deras tadi, sehingga sampai saat ini pesawat itu masih dalam pengecekan. Ditambah lagi cuaca hari itu yang memang sangat buruk. Nah, ketika mendengar informasi itu, beberapa orang pun mulai mengajukan refund, tapi ada juga yang masih menunggu kabar dari maskapai. Akhirnya pada pukul 6 sore, pihak maskapai pun mengumumkan kalau penerbangan mereka ditunda besok pagi karena kendala teknis dari pesawat itu masih belum selesai. Pihak maskapai juga menyampaikan bahwa mereka sudah menyediakan sebuah hotel untuk penumpang yang rumahnya jauh dari bandara. Nah, Intan yang saat itu rumahnya memang sangat jauh, jadi ia pun memutuskan untuk tidur di hotel yang sudah disediakan oleh maskapai. Intan dan penumpang yang lainnya pun langsung diantar ke sebuah hotel dengan menggunakan damri yang sudah disediakan oleh maskapai tersebut. Dan sesampainya Intan ini di depan hotel tersebut, ia pun langsung kaget dan mulai merasa takut karena hotel tempat ia akan menginap adalah hotel yang dulunya hancur dan rata dengan tanah karena gempa beberapa tahun yang lalu dan menelan banyak korban jiwa. Walaupun saat ini hotel tersebut sudah dibangun kembali menjadi hotel yang mewah, tapi tetap saja masih banyak orang-orang yang bercerita tentang keangkeran hotel tersebut. Mulai dari terdengarnya suara orang yang menangis dan berteriak-teriak seperti minta tolong, penampakan makhluk-makhluk halus di dalam lift, basement, dan juga lorong-lorong kamar. Selain itu, orang-orang di sekitar hotel juga mengatakan sering melihat adanya penampakan di sekitar hotel tersebut. Ditambah lagi, ojek maupun
ataupun taksi yang dulunya sering mangkal di depan hotel tersebut sudah tidak berani lagi untuk mangkal di area sekitar hotel, terlebih pada malam hari. Karena nih menurut mereka, sejak kejadian gempa beberapa tahun yang lalu, mereka sering mendapatkan penumpang gaib yang minta diantarkan pulang, atau mereka ini tiba-tiba meminta supir tersebut untuk mencari potongan tubuhnya yang tertinggal di bawah bangunan itu. Nah, ketika Intan dan juga penumpang yang lain ini turun dari Damri, mereka pun langsung menuju ke arah lobi. Dan kemudian resepsionis hotel pun memberikan kunci dan mendata siapa saja yang menginap di hotel itu. Nah, untungnya Intan ini sekamar dengan seorang mahasiswa yang bernama Mary. Jadi Intan gak terlalu takut karena ia tidak tidur sendirian di hotel itu. Setelah mendapatkan kunci, Mary dan Intan pun langsung berjalan menuju lift karena kamar mereka ada di lantai 5. Nah, kebetulan saat itu kamar mereka ini ada di samping lift. Sesampainya di dalam kamar, mereka pun mulai mengobrol tentang banyak hal. Saking asiknya mengobrol, tak terasa saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan ketika mereka berdua ini sudah selesai mengobrol dan suasana sudah sangat sepi, mereka mendengar suara ketukan pintu dari arah luar kamar. Mereka berdua pun saat itu langsung bertatap-tatapan karena kan gak mungkin room service datang semalam itu ke kamar mereka. Mereka berdua yang cukup deg-degan saat itu gak ada yang berani untuk membuka pintu depan. Bahkan untuk mengintip aja mereka berdua itu gak mau. Dan karena ketukan pintu luar itu sudah tidak terdengar lagi, mereka berdua pun memutuskan untuk tidur. Karena kan mereka besok pagi harus bangun jam 5 karena bus dari bandara akan datang kembali untuk menjemput mereka. Dan beberapa menit kemudian nih, saat mereka ini sudah setengah tidur, mereka kembali mendengar suara aneh seperti ada seseorang yang menyeret kursi dan air di dalam kamar mandi mereka tiba-tiba menyala sendiri. Intan pun mencoba untuk memberanikan diri dan mengajak Mary untuk mengecek ke dalam kamar mandi. Dan setibanya mereka di dalam kamar mandi, mereka pun langsung mematikan keran air itu. Intan pun saat itu mengatakan, kayaknya keran airnya rusak deh, udah tidur lagi yuk. Intan ini berusaha untuk melawan rasa takutnya dan mencoba untuk berpikiran positif. Tapi nih, setelah mereka berdua ini keluar dari kamar mandi, Intan melihat seperti ada kaki yang terjepit di bawah kolong tempat tidur. Intan yang panik saat itu, ia mencoba untuk mengucek matanya dan memastikan apakah dia salah lihat atau itu benar-benar kaki. Dan ternyata kaki yang ia lihat tadi tiba-tiba menghilang. Intan pun langsung menarik nafas panjang dan ia berpikir mungkin saja rasa takutnya ini membuat ia mulai berhalusinasi. Dan Intan pun berusaha untuk menenangkan dirinya dan ia memilih untuk tidak menceritakan hal itu kepada Mary, biar Mary ini tidak merasa takut. Dan ia juga tidak ingin memperburuk keadaan. Mereka pun memutuskan untuk kembali tidur dengan keadaan lampu yang menyala. Dan lagi-lagi ada hal aneh yang terjadi di kamar mereka, di mana TV mereka tiba-tiba menyala sendiri. Dan pada saat Intan ini membuka matanya, ia melihat ada sosok perempuan yang berwajah hancur dan bola matanya ini keluar, sedang berdiri di sudut kamar mereka. Intan yang kaget saat itu langsung berteriak dan juga menangis histeris. Intan pun langsung menelpon ibunya dan ya, ibu Intan pun mencoba untuk menenangkan anaknya dan menyuruh Intan untuk menyalakan murotal di TV ataupun di handphonenya agar gangguan itu berhenti. Setelah menelpon ibunya nih, Intan ini pun mulai merasa sedikit tenang dan akhirnya mereka berdua pun tertidur sampai pukul 4:30 pagi. Nah, pada saat bangun mereka pun langsung beres-beres tanpa mandi dan berjalan menuju lobi. Saat itu untungnya bus dari bandara ini sudah standby di lobi sehingga mereka pun langsung masuk ke dalam bus. Nah, sesampainya di bandara akhirnya Intan pun langsung masuk ke ruang tunggu bersama dengan penumpang yang lain. Apakah mereka ini mengalami hal mistis seperti yang Intan alami? Gak ada yang tahu karena saat itu mereka terlihat tenang-tenang aja. Dan alhamdulillahnya saat itu keberangkatan mereka berjalan dengan lancar dan Intan pun datang ke kota tujuannya dengan membawa pengalaman mistisnya yang gak akan pernah ia lupakan.
Oke guys, sekian cerita dari Intan tentang pengalamannya menginap di sebuah hotel yang pernah hancur karena gempa beberapa tahun yang lalu. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah mengalami pengalaman horor ketika menginap di hotel? Tuliskan di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin ceritanya aku bacakan, kalian boleh banget untuk mengirimkan ceritanya ke email aku. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!